Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekali lagi ingin berbicara tentang pengungsi Rohingya. Namun dari sekarang saya menghimbau kepada seluruh rakyat Indonesia agar tidak memanggil mereka dengan pengungsi, tetapi dengan imigran gelap. Karena secara hukum pengungsi dan imigran gelap lain perlakuannya. Dan jelas mereka ini adalah imigran gelap. Oke, karena pun dari pihak Polri sudah menegaskan bahwa mereka ini adalah TPPO alias tindak pidana penjualan orang, alias mereka ada yang mengorganisir dan itu sudah terbukti. Saya awalnya sebagai emak-emak memang sangat menolak imigran gelap ini datang ke daerah kita, khususnya di Aceh, kemudian menyebar kemana-mana. Ya, sangat kecewa dan kemudian agak sedikit senang di mana pemerintah menolak dengan tegas para imigran gelap Rohingya ini. Bapak Presiden sudah menegaskan, Ibu Menteri Luar Negeri juga sudah menegaskan, plus nilai lebihnya Indonesia tidak menandatangani ratifikasi tentang pengungsi PBB tahun 1951. Sah kita menolak mereka dan kita tidak berkewajiban, kita tidak terikat untuk menerima para imigran gelap ini. Awalnya saya senang, ya, sangat terkesan dengan keputusan pemerintah. Tetapi akhir-akhir ini selambat-lambat laun, hari demi hari, bulan demi bulan, terkesan bahwa pemerintah semacam mengulur-ngulur waktu untuk mengurusi mereka dengan tegas, untuk serius menangani mereka. Pemerintah yang terhormat Bapak Presiden dan Ibu Menteri dan yang lain-lainnya yang berkaitan dengan para imigran gelap ini. Kami sebagai rakyat Indonesia selama ini hampir 10 tahun ini, ya, khususnya 10 tahun ini sudah sangat cukup kecewa dengan pemerintahan yang ada. Kami berpikir bahwa ini adalah masa terakhir jadi Bapak Presiden bisa memutuskan sesuatu yang baik dan benar gitu kan. Namun ternyata sampai detik ini tidak ada kegiatan atau aksi serius di dalam menangani para imigran gelap ini. Buktinya mereka ketika ditolak di perairan Aceh, mereka bisa mendamparkan diri. Ya, terakhir itu mereka mendamparkan diri di Deli Serdang, di wilayah lain Sumatera, tidak di Aceh lagi. Hebat ya, mereka bisa mendamparkan diri sesuka hatinya. Biasanya kan kita kalau terdampar itu kemana ombak berat membawa kita kemana angin berembus. Ini enggak, mereka bisa mengatur pendamparan mereka, sungguh hebat. Dan sangat menyedihkannya, saya mengindikasikan mereka bahwa mereka ini jelas-jelas adalah tindak pidana perdagangan orang. Kenapa? Tempo hari ketika aksi mahasiswa di Banda Aceh mengusir mereka dengan paksa, dengan kasar. Kenapa dengan paksa, dengan kasar? Dengan lemah lembut, tidak peduli itu manusia makhluk itu. Akhlaknya nggak ada. Tuan rumah nggak mau terima, tapi dia nggak mau pergi dari rumah kita. Ada tidak akhlak seperti itu? Ya, makanya mahasiswa sudah geram sebenarnya, ya. Dan saat itu dari ketua mahasiswa yang melakukan aksi itu sudah mengatakan bahwa ada seorang provokator yang dia ini, ya, meninggalkan jas alma mater di gedung BMA, di gedung tempat aksi itu dilakukan, dan tidak ada mahasiswa yang melakukan demo aksi saat itu yang menyatakan ketinggalan jas mereka. Jadi ada provokator yang menyusup ke situ supaya membuat aksi itu anarkis, ya. Dan ini kalau kita bisa berpikir, ya, berarti ada orang yang sangat ingin mereka itu ada di Indonesia, ya. Dan mahasiswa yang menggerakkan ini, ya, khususnya ketuanya penggerak untuk aksi itu, dia mendapatkan ancaman pembunuhan, baik untuk dirinya dan untuk keluarganya. Hai, buka mata kalian. Mereka berarti dalangnya atau backingnya kuat, bro. Ya, dan kalian mahasiswa, kalian jangan pernah takut. Yang kalian lakukan sudah benar. Dan di belakang kalian adalah ras terkuat di dunia, adalah emak-emak. Tetap lakukan demi kedaulatan NKRI tercinta. Oke, nah, kembali kepada pemerintah, Bapak Presiden. Para pemerintahan sekarang yang sedang menjabat dalam pemerintahan. Pesta demokrasi, pesta rakyat akan kita laksanakan pada Februari tanggal 14 tahun ini, dan itu dalam hitungan hari. Dan kami rakyat-rakyat yang bodoh ini, emak-emak yang lemah ini, ya, bisa ngendus itu, ya, ngendus kayak dok itu kan, gung-gung, bisa mengendus kemana ini arah Rohingya. Kenapa kalian mengulur-ngulur waktu, serius tapi tidak serius, serius menolak tapi nggak ada aksinya. Mereka tetap saja datang. Kok bisa ya mereka lepas di laut itu kalau tidak dibiarkan, kalau tidak ada yang memerintahkan, ya kan?
Kan seperti itu. Pasti ada yang memerintahkan untuk mereka biarkan gitu kan. Di satu sisi talinya ditarik, di sisi lain dilepaskan. Satu sisi menyenangkan masyarakat yang menolak para pengungsi gelap ini, para imigran gelap ini. Di satu sisi mereka dimanfaatkan, dan ini sudah masyarakat endus. Masyarakat sekarang tidak bodoh, Bapak Ibu yang terhormat. Masyarakat sekarang mereka lebih pintar dari Anda sekalian. Wahai Bapak pemerintahan, Bapak Presiden, Bapak Mahfud MD, Ibu Menteri Luar Negeri, tolonglah jaga kedaulatan rakyat ini. Jangan sampai rakyat yang berdiri di depan, tapi Anda inilah bertugas untuk menjaga NKRI tercinta ini. Jangan kalian menyalahgunakan imigran gelap ini untuk tetap ada di Indonesia dengan tujuan politik nanti untuk pemilu pencoblosan, dan ini sudah ada buktinya ya. Walaupun mungkin itu menurut Anda adalah hoax, karena Anda semua bisa memutarbalikkan fakta, apapun itu pulangkan mereka ke negerinya. Nah, saya pernah melihat video tentang Bapak yang terhormat Bapak Mahfud MD yang berkata warga Aceh kenapa nggak menolong para imigran gelap Rohingya ini. Toh waktu tsunami juga kalian dibantu oleh dunia luar. Bapak yang terhormat, saya berpikir Bapak memang orang yang terpintar yang saya tahu yang ada di Indonesia. Tetapi perkataan Bapak tidak pintar. Kenapa Bapak? Kami tidak lari dari Aceh. Saat itu tsunami jelas itu adalah bencana alam terbesar di dunia. Makanya dunia mengirimkan bantuan kemari. Kami tidak meminta, tetapi karena bencana alam, warga bumi ini menolong kami. Jelas berbeda konteksnya Bapak ya. Terus juga ada komentar yang nolak Rohingya, kenapa kalian jadi provokator? Ya, kenapa kalian menyebarkan hate speech? Kami tidak pernah menyebarkan hate speech. Yang kami lakukan adalah untuk menegakkan kedaulatan NKRI ini supaya tidak ada makhluk-makhluk luar yang akan merebut untuk anak cucu saya di sini, untuk anak cucu kalian, untuk anak cucu kita semua. Jangan sampai nanti sudah terjadi ya kemanusiaan yang kalian katakan itu, kalian tangisi, dan itu sudah ada contohnya. Nah, kalian bilang Palestina kok kalian bantu mati-matian, mereka juga manusia kan? Palestina berbeda 100%, bertolak belakang dengan para imigran gelap Rohingya. Palestina rela mati. Ya, rela mati mempertahankan tanah airnya, mereka tidak pergi dari negerinya, dan plus mereka tidak pernah meminta bantuan kepada siapapun. Berbeda dengan makhluk ini satu ya, mereka Palestina tidak pernah meminta bantuan kepada siapapun, termasuk kepada bangsa Arab tetangganya, saudaranya. Kalian paham? Terus kenapa orang-orang juga ada yang bantu? Rusia bantu, Yaman bantu, ya kan? Kenapa? Karena rasa kemanusiaan. Ya, karena mereka melihat tertindas sekali sementara PBB diam. Nah, Rohingya kenapa PBB sangat peduli? Ada visi dan misi yang mereka selundupkan di belakang, bekerja sama dengan orang-orang yang bersikeras supaya Rohingya tetap di sini. Ya, ini suara emak-emak ya. Mohon didengar. Mohon kepada Bapak Presiden, Menteri Luar Negeri, juga segala stakeholder yang berkewajiban menangani masalah imigran gelap ini. Tolong serius Bapak, sebelum pemilu tidak ada lagi imigran gelap Rohingya ada di Indonesia. Untuk kami bisa percaya bahwa pemilu alias pesta demokrasi luber, langsung, umum, bebas, rahasia, dan tidak ada imigran gelap di situ. Oke Bapak, ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.